Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Mas'adi dari kelas PPA 4C, NIM 1903026102. Saya di sini akan menerangkan tentang makalah saya yang berjudul pendekatan humanistik atau madkhul al-insani. Mubasyaratan kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan yang pertama adalah pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dalam hal pembelajaran. Jadi pendekatan di sini maksudnya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru agar murid-muridnya mau melakukan tindakan belajar di dalam ataupun di luar kelas. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dalam bahasa Inggris diterangkan, humanistic approach is derived from the philosophy of humanism and developed during the European Renaissance and Protestant Reformation. Humanistic psychology emphasizes personal freedom, choice, awareness, and personal responsibility. As the term implies, it also focuses on the achievements, motivation, feelings, action, and needs of human beings. The goal of education, according to this orientation, is individual self-actualization, yang artinya adalah pendekatan humanistik berasal dari filosofi humanisme dan dikembangkan pada Renaissance Eropa dan Reformasi Protestan. Psikologi humanistik menekankan kebebasan pribadi, pilihan, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi, serta seperti dalam istilahnya juga berfokus pada pencapaian, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan manusia. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individu. Dan dalam bahasa Arabnya, yantaliqu al-insani al-madkhal anna ila fayasiru al-insani madkhal mafhumun wal bahithain al-kitab minal adidi tanawalu fil adab yahjaru la lil al-insani fal madkhul fal hayatu al-adabu bainal wathiqi illa irtibatun fikrah min tusawa al-hayatu anna ay wal mustami al-fardun tashmilu al-hayah anna idza kullaha hayah yatanawalu wa innama faqat al-istima'iyah lil insaniyah al-adabu qila walidzalika al-insaniyah, yang artinya adalah banyak penulis dan peneliti yang berurusan dengan konsep pendekatan manusia menunjukkan bahwa pendekatan manusia bermula dari gagasan hubungan erat antara sastra dan kehidupan. Pendekatan manusia tidak membatasi sastra untuk menangani masalah sosialnya saja, tetapi lebih tepatnya berurusan dengan seluruh kehidupan, dengan seluruh kehidupan. Di sini juga ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan pendekatan humanistik.
Saya akan membacakan salah satunya saja. In line with the above definition, Maslow 1962 on of the father in humanistic psychology in Parkey 1998 also states that humanistic teaching goal is to enhance student achievement of their full potential through self-actualization. Secara garis besar, teori humanistik adalah sebuah teori yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Jadi teori ini adalah mengutamakan proses bagaimana dia belajar, bagaimana caranya dia menuju caranya dia belajar, intinya itu. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia dalam kurung siswa mampu memahami dan mengenali diri dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pendekatan humanistik. Yang pertama adalah student centered learning. Pengertian student centered learning atau SCL adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa yang diharapkan dapat mendorong siswa yang terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif berarti guru tidak lagi mengambil hak seorang peserta didik untuk belajar. Pada sistem pembelajaran secara SCL ini dapat dilakukan dengan mode diskusi, discovery learning, dan contextual learning. Karena dalam metode ini siswa dituntut untuk aktif dalam belajar dalam belajar. Adapun metode SCL antaranya adalah comparative learning atau pembelajaran kooperatif. Selanjutnya adalah collaboration learning atau pembelajaran kolaborasi. Yang ketiga adalah competitive learning atau pembelajaran kompetitif. Yang keempat adalah case-based learning atau pembelajaran berdasarkan kasus. Metode yang kedua adalah humanizing of the classroom. Pengertian humanizing of the classroom ini berasal dari dua kata, yaitu humanizing yang berarti memanusiakan dan the classroom yang berarti ruang kelas. Jadi humanizing of the classroom secara harfiah berarti memanusiakan ruang kelas. Selanjutnya adalah namun yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam proses pembelajaran pendidikan hendaknya memperlakukan peserta didiknya secara sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya mereka masing-masing. Sementara itu ruang kelas berfungsi sebagai ruang pembelajaran sehingga dimanapun pembelajaran dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar kelas, itu bebas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Jadi dalam aplikasinya, aplikasi ini merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan humanistik, contextual learning, dan edutainment, di mana peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realitas kehidupannya serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga adalah active learning. Melalui model pembelajaran aktif, siswa diharapkan akan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensial yang mereka miliki. Di samping itu, siswa secara penuh dan sadar dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya, lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, dan tanggap, sehingga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya. Selanjutnya nomor 4 adalah quantum learning. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu quantum learning. Quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya adalah the accelerated learning.
sebagai cara untuk menciptakan aktivitas belajar menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Accelerated learning merupakan pendekatan belajar yang lebih maju daripada yang digunakan saat ini. Implementasi accelerated learning pada proses pembelajaran di sekolah dapat memberikan beberapa keuntungan. Didasarkan riset terakhir tentang perkembangan otak dan belajar, saat ini accelerated learning digunakan dengan memanfaatkan metode dan media yang bervariasi dan bersifat terbuka serta fleksibel. Kita akan membahas tokoh-tokoh pendekatan humanistik. Ada beberapa tokoh yang menonjol dalam aliran humanistik seperti Combs, Maslow, dan Rogers, dan lain-lain. Berikut adalah diuraikannya satu persatu, yaitu Combs. Arthur Combs lahir pada tahun 1912 dan beliau wafat pada 1999. Arthur Combs adalah seorang pendidik psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikolog sekolah di sekolah umum di Alliance, Ohio. Selanjutnya adalah Maslow. Pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha dan berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi mendorong untuk ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia menerima diri sendiri. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 7 hierarki. Hierarki itu jenjang tingkat. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman, dan seterusnya. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Ia mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar tidak mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar si siswa belum terpenuhi. Selanjutnya adalah Rogers, Roger. Dalam bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip belajar humanistik yang penting. Nah, ini ada beberapa prinsip dari Rogers yang menurutnya adalah penting. Yang pertama adalah manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila subjek mater dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. Selanjutnya adalah belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Ini ada banyak, mungkin sedikit saja. Selanjutnya adalah belajar yang paling berguna secara sosiologis di dalam dunia modern. Ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan itu. Ya, mungkin bisa dibaca di makalah saya itu. Selanjutnya adalah Kolb. Sementara itu seorang ahli lain yang bernama Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentatif aktif. Nah, pada tahap yang paling dini dalam proses belajar, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Dia belum mempunyai kesadaran tentang hakikat kejadian tersebut. Menurut Kolb, siklus belajar semacam itu terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran siswa. Kita langsung ke kekurangan dan kelebihan humanistik. Kelebihan humanistik adalah sifat demokratis lebih mendominasi. Nah, ini
Yang kedua, peserta didik cenderung akan lebih aktif sehingga output belajar lebih maksimal. Yang ketiga, terciptanya suasana saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, kebebasan mengeluarkan pendapat juga akan mendorong siswa bisa lebih berpikir kreatif dan terbuka. Yang kelima, sifatnya membentuk kepribadian siswa sesuai potensi. Yang keenam, melatih guru menerima siswa apa adanya. Kekurangan humanistik, pengujian yang tidak mudah. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal yang ketiga adalah kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang keempat adalah pemikiran yang tidak terpusat. Mungkin sekian dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.